Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Faris Ardenanta Putra Irja MPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Khairun dengan NIM 1018020250593, mengajar di SDIT Permata Hati pada hari ini Selasa 22 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian, Ustadz mintanya kakak ketua kelas. Silahkan kakak ketua kelas untuk memimpin kita. Istilah dan ham, usyu'an ham, sikap berdoa, sikapnya doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik kakak-kakak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik kakak-kakak, sudah sarapan atau belum? Sudah. Nah, kalau di pagi hari berarti harus sudah sarapan agar tenaga kita semakin kuat gitu ya. Kalau tidak sarapan kita loyo ya. Oke, baik kakak-kakak, siapa yang tidak masuk? Oh, Nia. Kenapa Kak Nia tidak masuk? Sakit. Oke ya, Kak Nia tidak masuk karena sakit. Baik, Ustaz jelaskan alurnya ya. Nanti kita akan mempelajari tadi tuh komposisi dan dekomposisi bilangan cacah dari bilangan 1 sampai 1 juta. Jadi kakak-kakak nanti pertama Ustadz akan berikan masalah nanti akan ditampilkan di layar infocus ya atau layar TV. Kakak akan mengidentifikasi bersama-sama. Nanti dalam mengidentifikasi itu ada bantuan dari Ustadz gitu ya. Nanti Ustadz akan bimbing kakak-kakak sampai menemukan masalahnya gimana. Setelah itu kakak-kakak duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok, kakak mengerjakan LKPD yang dari Ustadz berikan. Setelah kakak-kakak mengerjakan LKPD, kakak-kakak nanti mempresentasikannya ya, gitu ya. Mempresentasikan hasil kerjanya bersama teman-temannya, gitu ya. Apa saja nanti yang kakak-kakak bisa gali dari pembelajaran hari ini, nanti akan kakak-kakak simpulkan. Nanti Ustadz bimbing juga ya, seperti itu. Setelah itu, nanti kakak-kakak akan ada ujian asesmen atau asesmen sumatif gitu ya. Nanti setelah mempresentasikan, habis itu duduk kembali, tertib. Habis itu kakak akan melakukan asesmen sumatif. Setelah itu, nanti kita akan tutup pembelajarannya gitu ya. Bisa sampai di sini, paham ya? Oke, baik. Kakak-kakak, hari ini kita sudah mau belajar komposisi dan dekomposisi bilangan cacah gitu ya. Sebelumnya, kakak-kakak silakan siapkan alat tulis ya, buku, pena, pensil di atas meja. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat, gitu ya. Benar ya? Oke, baik. Kakak-kakak, hari ini kakak-kakak akan mempelajari tentang komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 1 juta. Jadi, di mana nanti kakak-kakak diharapkan setelah dari pembelajaran ini, kakak-kakak bisa mencapai yang pertama, melakukan komposisi bilangan ya, bilangan cacah sampai 1 juta dengan benar. Jadi yang tepat itu bagaimana? Yang kedua, kakak-kakak bisa melakukan dekomposisi bilangan cacah sampai 1 juta dengan benar. Jadi ada 2 tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Semoga kakak-kakak bisa memanfaatkan dengan baik gitu ya pembelajaran kita hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah Ustadz mau tanya dulu. Kakak-kakak dulu pernah di kelas 5 belajar tentang nilai tempat, betul kan? Pada nilai tempat. Tapi dulu sampai di 1 juta juga ya, tapi belum melakukan komposisi dan dekomposisi. Nah, Ustadz mau gali dulu nih, apakah kakak-kakak masih ingat atau tidak tentang pelajaran di kelas 5 sebelumnya. Nah, coba kakak-kakak bisa nggak membaca bilangan ini? Coba satu orang, siapa ya? Kakak Ufaira, bisa? Silahkan dipakai. Berapa?
345.678. Oke, 345.678. Apakah ada yang punya jawaban lain? Atau itu sudah benar, Ustadz, sudah. Itu sudah benar. Sudah? Sudah. Tadi Kakak Ufaira membacanya bagaimana? Jadi angka 345.678 dibaca adalah 345.678. Jadi ribunya itu ditempatkan di setelah angka 5 gitu ya. Jadi jangan bacanya 300.000, 40.000, 5.000 gitu ya. Tidak ya, tapi cukup ribunya satu saja. Berarti ternyata Kakak Ufaira sudah masih mengingatnya gitu ya. Semoga teman-teman yang lain juga masih mengingatnya. Oke. Selanjutnya adalah, nah kakak-kakak, apakah kakak-kakak bisa memecahkan bilangan ini berdasarkan nilai tempatnya? Coba Ustadz mau tanya dulu. Yang ini, angka 8, nilai tempatnya apa namanya? Satuan, betul. Kalau yang 7? Puluhan. Kalau yang 6? Ratusan. Kalau yang 5? Ribuan, betul. Kalau yang 4? Puluhan ribu atau puluh ribuan? Kita samakan persepsi ya. Jadi puluh ribuan, oke? Kita samakan persepsi puluh ribuan. Yang ini? 100 ribuan. Ya, ratus ribuan. Betul ya? Kita samakan persepsi. Jadi ini adalah ratus ribuan, yang 4 adalah puluh ribuan, yang 5 adalah ribuan, yang 6 adalah ratusan, yang 7 adalah puluhan, yang 8 adalah satuan. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi ternyata sudah bisa nih memecahkan bilangan. Atau nanti kalau Ustadz tanya nilai tempat ini apa namanya? 5 ribuan. Oke, berarti sudah bisa ya? Udah. Selanjutnya adalah, nah, apakah kakak-kakak pernah memecahkan atau memecah bilangan ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Jadi untuk mendapatkan angka-angka ini, itu bagaimana cara memecahkannya? Nanti kita akan pelajari ya. Selanjutnya adalah, dapatkah kita membentuk kembali bilangan itu dari pecahan nilainya? Jadi setelah kita pecah tadi, apakah kita bisa membentuk lagi pecahannya menjadi seperti ini? Ya, nanti kita akan pelajari juga ya. Oke, berdasarkan identifikasi masalahnya. Selanjutnya adalah, nah, ini yang nanti kakak-kakak akan diskusikan bersama teman-temannya. Jadi dari suatu masalah ini nanti bisa dapat kakak-kakak menentukan komposisi itu apa sih artinya gitu ya. Komposisi bilangan itu apa sih? Sama dekomposisi bilangan itu apa sih gitu ya, dengan cara bagaimana kita menuliskannya sebagai penjumlahan dari setiap nilai tempat gitu ya. Apakah nanti dijumlah-jumlah sesuai dengan yang ini atau bagaimana penjumlahannya? Nanti kita akan pelajari bersama ya. Oke, menurut kakak bagaimana cara menjumlahkan ini dari setiap nilai tempatnya? Bagaimana cara menjumlahkan agar terbentuk nilainya berapa ini? 756.345. Bagaimana cara menjumlahkannya sampai dapat nih angka ini? Coba. Oke, angka 5. 5 ini ya, atau 5 yang di belakangnya itu nilai tempatnya apa namanya? Satuan. Sudah? Sudah. Oke. Jadi kalau satuan pasti dia hanya satu angka gitu ya, tetap satu saja. Yaitu angka 5 itu. Bisa? Oke, selanjutnya kita ambil yang di belakangnya. Setelah dari 5, selanjutnya adalah 4. Nah, 4 itu nilai tempatnya apa? Puluhan. Oke, puluhan. Kalau namanya puluhan, berarti kita bisa menyebutkan kalau misalnya puluhannya ada 1 gitu ya. Misalnya puluhannya ada 1. Misalnya ada 1 puluhan jadi 1. Berarti lambang atau simbolnya bagaimana? 10. Betul. Berarti kalau ini 4, puluhannya ada 4, berarti 40. Betul sekali, berarti 40. Bisa? Selanjutnya, angka apa lagi? Yang setelah angka 4, angka 3 ya. Nah, angka 3 itu namanya adalah ratusan. Namanya ratusan, pasti bentuknya seperti apa? Kalau jumlah ratusannya ada 1, berarti 100 gitu ya. Bisa ya? Berarti kalau 3, berarti 300. Paham ya sampai sini ya?
Oke, selanjutnya angka berapa lagi? 6. 6. Nilai 6 termasuk nilai tempat apa? Ribuan ya. Oke, ribuan. Berarti angka yang ditulis adalah 6.000. 6.000. Terus angka 5. 50.000. 10 ribuan. Jadi bentuknya bagaimana kalau 10 ribuan? 50.000. Bentuknya kayak 50 ribu ya. Nah, ini dia 50 ribu. Yang terakhir adalah angka 7. 7 nilainya apa? 100.000. 100 ribuan. 700 ribuan. Berarti angkanya adalah 700 ribu. Jadi kakak-kakak, ini tempatnya kakak-kakak boleh mulai dari belakang dulu. Boleh menentukan dari belakang dulu. Atau boleh dari depan dulu. Jadi tidak ada yang mengatur dia mau dari belakang dulu kah atau dari depan dulu. Sesuai dengan keinginan kakak. Yang menurut kakak mudah untuk dilaksanakan, itu yang mana silahkan dikerjakan ya. Jadi tidak batasi. Mau kakak harus dari belakang dulu, kakak harus dari depan dulu. Tidak. Tapi menyesuaikan adalah keinginan kalian, kemauannya kalian. Kalian lebih suka dan nyaman yang mana gitu ya. Baru kakak-kakak nanti terapkan. Jadi kita mencari hasil dari uraian yang ini ya. Bisa? Oke. Contoh lain. Ada yang mau bantu Ustadz? 365.098. Nah, bagaimana kalau nilai tempatnya ada yang kosong? Oke, kita lihat sama-sama ya. 365.098. Tetap di situ ya. Kakak yang di sana perhatikan ya. Kalau tidak jelas, boleh tanyakan Ustadz langsung ya. 365.098. Sudah? Oke. Langkah yang pertama tadi apa? Kita pecahkan nilai tempatnya gitu ya, berdasarkan nilai tempatnya. Boleh dari belakang, boleh dari depan. Kakak-kakak sukanya yang mana? Depan atau belakang? Depan ya. Oke, berarti kita mulai dari angka 3. 3 itu nilai tempatnya apa? 100 ribuan. 100 ribuan. Berarti di sini berapa? 300 ribu. Oke. Sekarang yang kedua berapa? 6. 6 itu namanya apa? 10 ribuan. Berarti angkanya adalah 60 ribu. Oke. Selanjutnya adalah angka 5. 5 apa namanya? Ribuan ya. Berarti di sini berapa? 5 ribu. Oke, sudah. Selanjutnya adalah 0. 0 lalu nilainya apa? Ratusan. Nah, kalau ratusan 0 atau tidak ada ratusan berarti tidak ada, 0 saja gitu ya. Atau tidak usah nanti ditulis gitu ya. Selanjutnya adalah 9. 9 nilai tempatnya adalah puluhan. Berarti berapa angkanya? 90. Mantap. Selanjutnya adalah yang terakhir, 8. 8 adalah satuan. Berarti angkanya adalah 8. Oke. Berarti kalau kita bentuk angkanya, berarti berapa? Coba Ustadz mau minta tolong satu orang untuk maju ke depan, menuliskan bentuk angkanya ya, bentuk angkanya seperti yang tadi saya jelaskan berdasarkan yang ini. Langsung ditempel ke sini saja. Oke, tempelkan di situ. Oke, selanjutnya coba Kakak Ufaira. Habis angka 3, angka berapa? Oke, selanjutnya Kakak siapa ya? Kakak Alia. Berapa selanjutnya? Habisin Kakak Ainun ya. Kakak Ainun. Oke, Kakak Ainun silakan tambahkan titik dan ambil angkanya. Habis Kakak Ainun, terus Kakak Naifa. Ya.
Kasih besar, gak apa bulat besar aja. Oke. Silakan ambil angkanya dulu. Berapa? Oke. Selanjutnya kakak Naifa. Habis kakak Naifa, kakak Zahra. Oke, selanjutnya angka berapa? Kakak Zahra, silakan maju. Ininya 8 ya, angkanya belakangnya 8. Lihat baik-baik nilainya, angkanya. Ya. Oke. Teman-teman, apakah benar seperti ini? Iya, benar ya. Jadi kalau ingat, kalau tidak ada angka ratusannya, berarti tuliskan 0 saja gitu ya. Nah, sampai di sini paham? Paham ya. Mudah ya. Jadi perhatikan di slide ini. Bagaimana jika kakak-kakak punya koin? Koinnya berapa banyak nih? Coba sebutkan. Satu orang. Siapa ya? Alia. Coba sebutkan. Angkanya berapa? 824.375. Betul, 824.375 ya. Bagaimana kakak-kakak bisa membagi berdasarkan nilai tempatnya? Tadi kalau yang tadi kita ini ya, kita gabungkan ya nilai-nilai semua yang tadi sudah ada di soal, kita gabungkan jadi membentuk suatu angka. Nah, sekarang bagaimana kakak-kakak bisa membagi nilainya berdasarkan nilai tempatnya. Jadi angka-angka yang ini kakak-kakak bagi jadi ke nilai tempatnya. Oke, kita coba Ustadz mau tanya dulu. Ada yang bisa? Ada yang punya gambaran? Bagaimana cara membaginya ya? Ada yang punya masukan atau ide? Yakin. Tadi kakak Alia sudah menyebutkan cara membaginya adalah seperti ini Ustadz. Oh, seperti ini bagaimana? Membaginya sesuai dengan tempat, nilai tempatnya. Betul sekali kakak Mutia ya. Membagi sesuai dengan nilai tempatnya. Tadi kita sudah bagi nih ya. Kalau yang tadi kita gabungkan semua nilainya. Kalau yang sekarang kita bagi ya. Kita bagi nilainya. Lanjutkan. 824.375 ya. Oke, silakan. Kita lihat, kita bagi ya. Kita bagi berdasarkan nilai tempatnya. Nah, mulai sama ya. Kita tidak usah tidak batasi mana yang dari belakang atau dari depan, penting sama. Oke, silakan yang ini. Yang pertama adalah ratus ribuan. Berarti angka yang di ratus ribuan ini berapa? 800.000. Kalau yang ini 10 ribuan. Kalau yang ini berarti jadi berapa? 20.000. Selanjutnya ribuan. Berarti angkanya adalah 4.000. Selanjutnya adalah ratusan. Berarti angkanya berapa? 300. Selanjutnya angkanya 70. Selanjutnya angkanya 5. Jadi, kalau kita jumlahkan 800.000 tambah 20.000 tambah 4.000 tambah 300 tambah 70 tambah 5 itu sama dengan 824.375. Nah, jadi yang Ustadz kolomin merah ini adalah itu untuk mencari atau membagi nilai tempatnya berdasarkan nilai tempatnya, membagi bilangan berdasarkan nilai tempatnya, gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kerja kelompok? Tidak? Oke, kalau tidak ada, silakan berdiri. Boleh berdiri menghadap ke Ustadz ya. Silakan berdiri. Kita ice breaking dulu sebentar. Sudah? Oke, baik. Kakak-kakak akan meragakan apa yang Ustadz instruksikan gitu ya. Sekarang gunakan kepala kalian untuk menulis angkanya ya. Sesuai dengan instruksinya Ustadz. Bisa? Oke, angka 1. Kepala aja yang gerak ya, badan diam. Kepala aja. 1. Oke, 2. 3. Kenapa gini-gini kayak dia? Caca nih gitu ya. Angka 4. Oke, angka 5. Oke, angka 6. Angka 7. Angka 8. Angka 9. Oke, yang terakhir. Sekarang kakak-kakak
gambar atau tuliskan angka dengan badannya kakak. Jadi kepala sama tangan harus diam gitu ya. Jadi tidak boleh gini-gini kepalanya. Harus kepala yang diam tapi badannya yang bergerak. Oke? Kita mulai. Angka 1, silakan. Bagaimana kalau angka 1? Ke bawah kan? Angka 1 ke bawah kan? Akan badannya pakai tulis. Angka 1. Oke, 2. Angka 3. Oke, angka 4. Kenapa loyo semua nih? Angka 5. Semuanya ketawa nih, tapi dalam hati. Oh gitu. Angka 6. Angka 6. Angka 7. Angka 8. Angka 9. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sekarang saatnya untuk mengerjakan kelompok. Kakak-kakak sudah membawa peralatannya? Sudah bawa peralatannya? Sudah ya? Oke, silakan kakak-kakak ambil kertas manilanya, ambil lemnya, ambil spidolnya. Kakak-kakak menjawab pertanyaan ini, berdiskusi dengan temannya, Lalu kakak-kakak soalnya kalian tinggal ambil dari yang Ustadz bagi nanti nih ya. Yang Ustadz bagi ini kalian tinggal tempelkan di kertas manila, lalu kalian jawab berdasarkan juga pemaparan yang tadi kita sudah sebutkan ya. Dibagi tugasnya semuanya harus bekerja sama, tidak boleh ada yang cuma santai saja biar cepat ya. Nanti setelah itu kakak-kakak akan mempresentasikan ya. Ini sorry. Sip. Selamat mengerjakan kakak-kakak. Kenapa? Ya. Ya, yang lain sudah boleh membagi. Kerja ini, kerja itu. Yang satunya menempel. Ya. Ya. Sesuai dengan ini soalnya nomor 2. Nah, kakak yang jawabannya yang kartu-kartu kuning ya. Kalau yang warna putih itu dia soalnya. Ya. Entah itu di LKPD 1 atau LKPD 2 ya. Oh, berarti situ berapa? Kenapa 5? 400. Betul. Sudah? Sekarang kita lihat nih soalnya ya. Kita lihat nih. Ini komposisi ini pertama dari uraian-uraian nih. Ya? Oke, sebentar ya. Dari uraian-uraian nih. Ini terus dijadikan apa nih? Jawabannya jadi singkat nih. Jadi di apa? Pertama di 400.000, ditambah 50.000, ditambah 6.000. Di apa? Di kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya disimak, dilihat apakah betul atau tidak sesuai dengan pengerjaannya ya. Oke, siap. Silakan. Boleh maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, lanjut. Bentar ya. Masih ada yang belum perhatikan. Kakak Mutia dan Kakak Raisa balik ke depan dulu biar sama-sama paham. Nanti kalau tidak ada yang kalau berbeda baru aja. Sudah. 456.271. Oke, lanjut. 700.000 tambah 40.000 tambah 3.000 tambah 600 tambah 20 tambah 9. Hasilnya 743.629. 456.789 sama dengan
400.000 ditambah 50.000 ditambah 6.000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 9. Oke. Kesimpulan, komposisi adalah cara menyusun bilangan yang terurai. Dekomposisi adalah cara mengurai bilangan. Oke, baik. Coba kakak-kakak berhenti di sini dulu ya, di depan dulu sebentar. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kakak-kakak? Coba dilihat dengan pekerjaannya. Ada? Apakah sudah tepat yang nomor 1? Udah ya? Nomor 2? Sama? Oke, nomor 3? Sama ya? Oke, nomor selanjutnya yang 1, yang LKPD 2 nomor 1. Sama ya? Sama. Yang kedua? Sama ya? Karena di sini puluh ribuan dan puluhannya tidak ditulis karena dia bernilai 0 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Benar semua ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Silakan duduk kembali. Melakukan percobaan tadi, melakukan kerja kelompok bersama, berarti kita dapat simpulkan kalau komposisi berarti artinya apa? Menyusun. Kalau dekomposisi mengurai. Oke, baik. Kakak-kakak, Ustadz akan bagikan lembar sumatif. Ini kerjanya sendiri ya. Ustadz beri waktu 5 menit. Nanti kalau Ustadz bilang kumpul ya. Kakak-kakak dari pembelajaran kita hari ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Kakak-kakak tahu tidak manfaat belajar komposisi dan komposisi ini untuk dunia? Tidak? Oke, contohnya Ustadz jelaskan satu yang dagang. Kalau berdagang, kita pasti menggunakan apa? Uang. Uang itu apakah nilainya sama semua? Tidak. Pasti harganya juga berbeda-beda ya. Contoh misalnya kita membeli terong harganya 5.000, uang kita 10.000. Apakah uangnya itu nanti penjualnya akan memberikan kita 10.000 lagi? Tidak, tentunya uangnya akan dipecah menjadi berapa? 5.000. 5.000-nya akan balik ke kita. Bisa jadi 5.000-nya itu 2.000, 1.000, bisa juga yang 5.000 gitu ya. Jadi manfaatnya banyak saja kita belajar komposisi dan dekomposisi ini. Nah, di Al-Qur'an juga, di Islam juga ternyata mengajarkan kita bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara langsung. Al-Qur'an itu langsung jadi penuh atau dia berangsur-angsur? Berangsur-angsur ya, satu-satu ya, tidak langsung satu Al-Qur'an full langsung tidak ya, tapi turunkan ayat pertama gitu ya, surat apa? Ada yang ingat? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu yang pertama turun, nanti sampai terbentuknya semua ayat Al-Qur'an turun itu berdasarkan yang terjadi sama Rasulullah. Jadi itu langsung jadikan satu oleh para sahabat Nabi. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu ya. Apakah kakak senang dalam pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Benar. Karena belajarnya menyenangkan. Oke, Ustadz mau tanya dulu. Kakak boleh menyebutkan satu kata saja. Ustadz tunjuk satu bergantian. Kakak sebutkan satu kata saja. Silakan dari pembelajaran hari ini. Contoh misalnya Ustadz tunjuk kakak Ufaira komposisi. Terus kakak ini dekomposisi. Terus yang ini bilangan. Yang ini apa gitu ya, pokoknya terserah kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Boleh senang, boleh apapun terkait dengan pembelajaran ini. Boleh ya? Kita mulai ya. Oke, kakak Alia. Bilangan, komposisi, komposisi. Kalau bisa beda sama yang lain. Dekomposisi. Kalau yang lainnya boleh beda. Satuan, bilangan, ratusan, ribuan. Jihan. Disusun. Naifa. Indonesia, sorry. 100 ribuan. 10 ribuan. Angka. Pekan depan, insya Allah kita akan belajar tentang cara menyelesaikan yang berkaitan dengan uang. Uang ya. Kalau uang pasti kakak-kakak senang ya. Senang. Insya Allah kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Baik kakak-kakak. Karena materi sudah sampai di penghujung, silakan Ustaz cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap hamdalah. Doa penutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Oke, baik. Selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih banyak.